Kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang cerah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian dari kitab Bahja Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'i Al-Akhbar, kitab kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh atau yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di dan juga dijelaskan oleh beliau. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis ke-24. Itu hadis tentang amalan-amalan yang dapat menggugurkan atau menghapus dosa-dosa. Maka amalan-amalan apakah yang dapat menggugurkan atau menghapus dosa-dosa kita, atau apakah seluruh amalan-amalan bisa menghapuskan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil? Insya Allah kita akan bahas atau kita akan mendengarkan penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Hadisur Rabi' wal Ishrun, hadis ke-24. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna, yaitu sebagai penggugur dosa atau penghapus dosa di antara keduanya. Majtunibatil kaba'ir, selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini secara umum menjelaskan bahwa kepada kita bahwasanya salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, salat Jumat, termasuk ibadah atau amal ibadah yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya perbuatan dosa dan maksiat. Maka di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah-ibadah yang sifatnya harian seperti sholat 5 waktu, yaitu sebagai penghapus dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah yang sifatnya pekanan seperti sholat Jumat sebagai penghapus atau penggugur dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan
ibadah-ibadah yang sifatnya tahunan atau yang dilakukan setahun atau sekali setahun, sekali dalam setahun sebagai penggugur dosa, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ini diantara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Meskipun secara umum perbuatan-perbuatan kebaikan itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca terkait penjelasan Syekh As-Sa'di dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Hadzal hadis yadullu ala 'azimi fadlillahi wa karamihi." Hadis ini menunjukkan besarnya karunia Allah dan pemberiannya. Bitafdilihi hadhil ibadat ats-tsalas al-'azimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, memberikan keutamaan pada ibadah-ibadah yang tiga ini. Ibadah-ibadah besar, yaitu ibadah sholat 5 waktu, ibadah sholat Jumat, dan puasa Ramadan. Yang kalau kita perhatikan, tiga ibadah ini termasuk ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Yang bukan hanya wajib saja, bahkan sebagai penggugur dosa. Wa anna laha indallahil manzilal aliyah. Dan bahwasanya ibadah tersebut, salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, termasuk ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, kata Syekh, wa samaratuha la tu'addu wa la tuhsah. Dan faidahnya atau buahnya tidak terhitung dan tidak terhingga. Menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah salat faidahnya bukan hanya sebagai penggugur dosa. Banyak sekali faidah atau buah yang akan diperoleh oleh seorang muslim tatkala dia senantiasa menjaga sholatnya, khususnya sholat 5 waktu, atau sholat Jumat, atau puasa Ramadan. Di antaranya adalah sholat dapat mencegah seorang dari perbuatan dosa dan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya sholat yang dikerjakan dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan memperhatikan syarat dan rukunnya beserta kewajiban-kewajibannya. Bukan sholat yang dikerjakan dengan seenaknya tanpa memperhatikan kekhusyuan, syarat-syarat maupun rukunnya. Ini adalah sholat yang menghasilkan, yaitu dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini diantara buah atau faidah dari ibadah sholat. Belum lagi ibadah puasa. Di antara keutamaannya atau faidahnya, orang yang berpuasa dengan sebenar-benar puasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia kerjakan dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian yaitu puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini diantara keutamaan
di antara faidah dari 3 ibadah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yang bukan hanya sebagai penggugur dosa, tapi juga sebagai penghalang bagi seorang hamba dari berbuat dosa dan maksiat, dan juga manfaat-manfaat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Selanjutnya famin samaratiha, dan di antara buah dari 3 ibadah ini, annallaha ja'alaha mukammilatan lidinil abdi wa islamihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 ibadah ini sebagai penyempurna bagi agama seorang hamba dan juga keislamannya. Maka tatkala kita mengerjakan sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, dan juga ibadah-ibadah yang sifatnya wajib lainnya, ini sebagai penyempurna keislaman kita, sebagai penyempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha munammiyatul iman, dan bahwa ibadah-ibadah tersebut di antara faedahnya adalah munammiyatul iman, menjadikan meningkatnya iman, berkembangnya iman. Sebenarnya yang telah kita ketahui bahwasanya iman itu terkadang mengalami pasang surut, terkadang naik, terkadang turun. Maka di antara amalan-amalan yang dapat menaikkan kualitas iman kita adalah dengan di antaranya adalah sholat, puasa. Selanjutnya di antara buah dari ibadah ini atau 3 ibadah ini, kata Syekh rahimahullah, muskiyatul syajaratihi, sebagai siraman bagi pohon keimanan. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim memisalkan iman seperti pohon yang memiliki akar dan juga memiliki cabang. Demikian juga iman memiliki akar atau pokok dan juga memiliki cabang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, yaitu kalimat tauhid, kalimat thayyibah yaitu kalimat tauhid, seperti atau bagaikan pohon yang baik, pohon yang bagus, yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Demikian juga iman memiliki pokok, maka seorang yang senantiasa menjaga sholatnya, senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan kuatnya iman dia, kokohnya keimanan dia, sehingga bertambah tinggi imannya, semakin naik imannya, dan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Fa inna Allah gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menanam pohon keimanan di hati orang-orang yang beriman, bihasabi imanihim, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Wa qaddara min altafihi wa fadlihi minal wajibati was sunani ma yuski hadhihi syajarah wa yunamiha. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, dengan keutamaannya, Allah mentakdirkan, yaitu melalui ibadah-ibadah yang sifatnya wajib maupun sunnah, yang mana ibadah-ibadah tersebut fungsinya adalah untuk mengairi, menyiram pohon ini, yaitu pohon iman, dan juga menjadikan pohon tersebut berkembang. Wa yadfa'an hal afat, dan juga di antara keutamaannya atau
buahnya ibadah-ibadah tersebut dapat menolak afat atau bencana-bencana atau hal-hal yang dapat merusak keimanan. Hatta takmula wa tu'tiya ukulaha kullahinin bi'idni rabbih. Sehingga pohon tersebut dapat memberikan buah, dapat menghasilkan buah setiap saat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha tanfi anhal afat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan melalui ibadah-ibadah tersebut sebagai sebab dihilangkannya atau diangkatnya musibah atau hal-hal yang dapat merusak keimanan. Kemudian beliau melanjutkan, fadzunub dararuha azim. Maka perbuatan dosa bahayanya sangat besar sekali. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' Dawa, ada 50 pengaruh dosa dan juga maksiat. Yang mana diantaranya adalah dosa dan maksiat sebagai sebab terhalangnya seorang mendapatkan ilmu. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah suatu ketika pernah mengeluh kepada gurunya, yaitu Al-Imam Waqi, karena buruknya hafalan beliau. Karena beliau merasa hafalannya kurang. Yang biasanya beliau mudah menghafal, tiba-tiba susah untuk menghafal. Maka guru beliau yaitu Waqi Ibn Jarrah rahimahullah menasihati beliau agar meninggalkan dosa dan maksiat. Karena ilmu itu tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam baitnya Imam Asy-Syafi'i dalam diwannya, syakautu ila Waqi su'a hifdzi wa arsyadani bitarkil ma'asi. Aku mendatangi atau mengeluh kepada guruku terkait buruknya hafalanku, maka beliau pun menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu memberikan dampak buruk kepada seorang hamba. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha untuk meninggalkan dosa dan maksiat, karena begitu besarnya dampak yang akan menimpa seorang hamba dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dan juga kata Syekh di sini, wa ja'ala wa tanqisu halil imani ma'lum. Cuma diketahui bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat dapat mengurangi keimanan seorang hamba. Maka semakin banyak seorang melakukan dosa dan maksiat, maka semakin menipis imannya, semakin berkurang imannya. Bahkan dikhawatirkan hilang imannya. Maka sepantasnya seorang hamba merasa takut tatkala dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Karena Nabi SAW mengibaratkan antara seorang mukmin yang taat dengan mukmin yang fajir. Kata Nabi SAW, al-mu'minu yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ayyaqa alaih. Seorang mukmin itu, yaitu mukmin yang taat, dia melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk ka'annahu qa'idun tahta jabal, di bawah gunung. Yakhafu ayyaqa alaih. Dia takut tertimpa gunung tersebut.
Intinya seorang mukmin sangatlah takut tatkala dia berbuat dosa atau terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana takutnya seorang yang berada di lereng gunung. Dia takut tertimpa gunung. Adapun orang yang fajir atau mukmin yang fajir, kata Nabi SAW, wa innal fajir, itu mukmin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yara dunubahu kadubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada. Adapun orang yang fajir, seorang mukmin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berbuat maksiat, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Kemudian dia mengusirnya dengan tangannya, dengan tangannya. Artinya dia menganggap remeh dosa yang dia lakukan. Berbeda dengan orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang senantiasa takut, senantiasa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa maupun maksiat. Sebagaimana takutnya seorang yang berada di bawah lereng gunung, dia takut tertimpa gunung. Ini perbandingan atau gambaran orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang amalan-amalan penggugur dosa. Maka kata beliau rahimahullah, fahadil faraid ats-tsalas, maka ibadah-ibadah yang wajib, 3 ibadah-ibadah yang wajib ini, yaitu salat 5 waktu, salat Jumat dan juga puasa Ramadan. Idza tajannabal abdu kaba'irad dzunub, jika seorang hamba meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar, ghufirat biha as-saghair wal khati'at, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari dosa-dosa kecil dan juga kesalahan-kesalahan. Artinya apa? Dosa-dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Jadi yang dimaksud dengan penggugur dosa di sini adalah penggugur dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa besar bisa terhapus dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang sebenar-benarnya atau taubat nasuha, yaitu dengan menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Ini diantara syarat-syarat taubat. Diantara syarat taubat, dia menyesal dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan juga dia bertekad jangan sampai apa terulang lagi. Ini apabila berkaitan dengan kesalahan dia atau dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila berkaitan dengan dosa dia dengan makhluk atau dengan sesama, maka wajib dia meminta maaf. Apabila berkaitan dengan merusakkan barang orang lain, maka tidak cukup untuk hanya meminta maaf. Dia harus mengganti barang tersebut. Ini diantara syarat-syarat taubat yang dapat menghapus dosa-dosa besar. Adapun amalan-amalan disebutkan dalam hadis ini fungsinya hanya untuk menghapus dosa-dosa kecil saja. Dan sekali lagi, dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat yang nasuha, yaitu taubat yang benar-benar dilakukan dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Selanjutnya, kata beliau rahimahullah, wa ya min a'dhami ma yadkhulu fi qouli ta'ala innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan 3 ibadah ini
adalah ibadah yang paling besar yang masuk pada cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Maka sholat termasuk amal ibadah atau perbuatan-perbuatan baik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat Jumat dan juga puasa Ramadan. Kama anna Allah ja'ala min lutfihi tajannubal kaba'ira sababan litakfir as-saghair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya Allah jadikan meninggalkan dosa-dosa besar sebagai sebab terhapusnya dosa-dosa kecil. Artinya orang yang meninggalkan dosa-dosa besar akan dihapus pula dosa-dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika engkau menjauhi dosa-dosa besar yang engkau dilarang untuk melakukannya, maka niscaya kami akan, kata Allah Subhanahu wa taala, menghapus dari kalian dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kalian. Yang dimaksud dengan sayyi'ati kebersihan adalah dosa-dosa kecil. Dan juga kata Allah Subhanahu wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat 5 waktu, salat Jumat dan juga puasa Ramadan sebagai penghapus dosa, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang bisa meninggalkan atau sanggup meninggalkan dosa besar, Allah akan hapus dosa-dosa kecil darinya. Ini di antara janji Allah Subhanahu wa taala dan merupakan syarat terhapusnya dosa-dosa kecil, yaitu apabila dia bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Yang mana dosa-dosa besar tidaklah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Karena itu beliau katakan di sini, amal kabair fala budda laha min taubah. Adapun dosa-dosa besar maka harus bertaubat. Bertaubat. Kemudian selanjutnya beliau katakan, wa ulima min hadzal hadis anna kulla nassin jaa fihi takfiru ba'dil a'mal as-salihah lis-sayyi'at anna al-murad as-saghair. Li'anna hadhihi al-ibadat al-kibara idza kanat la tukaffaru biha al-kaba'ir fa kaifa bima dunaha. Maka diketahui dari hadis ini bahwasanya setiap nas yang datang yang di dalamnya terdapat keterangan dihapusnya sebagian kesalahan atau dosa karena sebab perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang saleh, yang dimaksud dengan dihapusnya dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil. Karena apa? Li'anna hadil ibadatil kibar, karena ibadah-ibadah yang besar ini seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat dan juga puasa, idza kana la tukaffaru bil kabair, kalau tidak bisa menghapus dosa-dosa besar, maka bagaimana dengan ibadah-ibadah selain 3 ibadah tersebut? Artinya kalau misalnya sholat seorang hamba, sholat 5 waktu atau sholat Jumat atau bahkan puasa Ramadan tidak dapat menghapus dosa-dosa besar, maka terlebih lagi ibadah-ibadah selain sholat Jumat dan juga puasa. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu bertingkat-tingkat. Ibadah itu bertingkat-tingkat. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Dan secara umum ibadah-ibadah tersebut sebagai penghapus dosa, yaitu dosa kecil. Adapun dosa besar sekali lagi hanya bisa dihapus dengan taubat nasuha. Selanjutnya beliau katakan, wal hadisu sharihun bi anna ad-dunuba qismani. Dan hadis ini jelas sekali bahwasanya dosa-dosa itu ada dua jenis, ada 2 macam. Yang pertama kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dan yang kedua saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Wa qad kasura kalamun nas fi ta'rifil farq
bainas shaghair wal kabair. Dan banyak sekali pendapat para ulama terkait ta'rif atau perbedaan atau definisi dari dosa kecil maupun dosa besar. Wa ahsanu ma qila anal kabirata ma ruttiba alaihi haddun fid dunya. Dan di antara ta'rif atau definisi dosa besar yang paling bagus adalah definisi, yaitu definisi Syekhul Islam terkait ta'rif atau definisi dari dosa besar. Apa yang dimaksud dosa besar? Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anal kabirata ma ruttiba alaihi haddun fid dunya, yaitu dosa yang ditetapkan padanya had di dunia, yaitu dosa-dosa yang menyebabkan apa? Seorang itu mendapatkan had atau hukuman di dunia, seperti dosa zina, dosa membunuh, au tu'ida alaihi bil akhirah, atau dosa-dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan oleh seorang hamba, dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat berupa masuk neraka. Aulu'ina sahibuhu, atau dosa yang menjadikan sebab dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aurutiba alaihi ghadabun wa nahwihi, atau dosa-dosa yang menyebabkan seorang hamba diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, atau yang semakna dengannya. Wasaghair, sedangkan dosa-dosa kecil itu ma'ada dzalik, yang selain dari yang disebutkan tadi. Contoh dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan oleh seorang hamba adalah dosa zina. Dosa zina. Dosa membunuh. Contoh dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, la'anallahu man dabaha li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man awa muhdisan wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah, menyembelih kepada selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang-orang yang melaknat orang tuanya. Dan yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan, Allah melaknat orang-orang yang melindungi para pelaku kejahatan. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ard, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah patokan tanah. Ini di antara dosa-dosa yang dapat menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya laknat dari Allah, bahkan laknat dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga dosa menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk dari Alkitab, yaitu dari Al-Quran, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, yaitu para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dosa apa? Dosa-dosa besar yang menjadikan sebab seorang hamba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha agar kita bisa menghindari dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Maka di antara kitab yang mungkin bisa kita
jadikan rujukan untuk mengetahui apa saja dosa-dosa besar, yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dhahabi. Ini di antara kitab yang bagus agar kita bisa mengetahui dosa besar apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita jelaskan tadi atau seperti yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan apa? Dengan taubat. Bahkan ibadah sholat sekalipun, ibadah puasa sekalipun atau sholat Jumat sekalipun tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Au yuqal al-kabair maka na tahrimuhu tahrimal maqasid. Kemudian beliau menyebutkan di antara definisi yang lain yang disebut oleh para ulama terkait ta'rif atau definisi dari dosa besar adalah maka na tahrimu tahrimal maqasid, yaitu dosa yang pengharamannya atau sifat pengharamannya yaitu kepada maqasidnya. Pengharamannya adalah kepada inti atau maqasidnya atau maksudnya. Ini dosa-dosa besar. Nanti akan dibawakan contoh oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Wasaghair, sedangkan as-saghair ma hurrima tahrimal wasail, yaitu dosa yang pengharamannya atau sifat pengharamannya adalah al-wasail, yaitu sebagai perantara. Sebagai perantara. Ini ta'rif dosa kecil. Jadi pengharamannya dilihat dari apa? Perantara atau wasilah seorang terjerumus kepada inti dari dosa tersebut. Di sini beliau menjelaskan ada dengan atau contoh dari al-wasail kan nadrati al-muharramah ma al-khalwah bil ajnabiyah. Seperti melihat lawan jenis disertai dengan al-khalwah, melihat kepada lawan jenis disertai dengan khalwah atau berduaan. Ini termasuk apa? Dosa wasail. Bukan inti dari apa? Bukan inti dari dosa tersebut. Maka termasuk dosa kecil, bukan termasuk dosa besar. Adapun dosa besar contohnya adalah zina itu sendiri. Kata beliau wal kabiratu nafsu zina, itu dosa itu sendiri. Itu termasuk dosa besar. Maka di sini kita bisa membedakan mana dosa kecil dan mana dosa besar. Maka melihat lawan jenis atau berkholwat dengan lawan jenis termasuk perantara atau wasilah menuju kepada perbuatan zina. Selama seorang hamba belum melakukan zina, maka dosa yang dia lakukan masih dosa wasail, masih dosa kecil, bukan termasuk dosa besar. Tapi tatkala dia terjerumus ke dalam perbuatan zina karena sebab tadi sering melihat lawan jenis atau berkumpul dengan lawan jenis, melihat lawan jenis yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya dinamakan dosa kecil, belum sampai dosa besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Janganlah engkau mendekati dosa zina. Di antaranya adalah melihat lawan jenis. Ini perkara-perkara yang dapat mengantarkan seorang kepada perbuatan atau dosa-dosa besar, yaitu dosa zina. Ini perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Selanjutnya beliau memberikan contoh di antara dosa besar seperti dosa riba, wa karibal fadl ma'a riba nasi'ah, baik itu riba fadl maupun riba an-nasi'ah. Bedanya apa antara riba fadl dengan riba nasi'ah? Riba fadl yaitu tambahan yang diperoleh karena adanya transaksi
barang, yang mana barang tersebut adalah barang sejenis, tapi ada imbalan di salah satu barangnya. Contoh misalnya seorang menukar satu gandum dengan satu gandum yang bagus dengan satu gandum yang berisi 1 liter, yang takarannya 1 liter misalnya, dengan gandum yang jelek yang takarannya 2 liter. Ini riba fadl. Karena barang-barang ribawiyah itu disyaratkan, di antara syaratnya adalah sejenis, mislan bimislin, dan juga yadan biyadin. Nggak boleh ditunda, harus sekaligus ketika saat itu transaksinya sekaligus, nggak boleh ditunda, dan juga harus sejenis, harus sama, takarannya sama. Ini di antara syarat yang dijelaskan oleh para ulama atau oleh Nabi SAW berkaitan dengan barang-barang yang bisa menimbulkan riba. Adapun riba nasi'ah, yaitu tambahan yang diperoleh sebagai syarat atas pembayaran yang ditangguhkan. Contoh seorang meminjam uang, kemudian yang dipinjami mensyaratkan, misalnya dia pinjam 10 juta, maka dia mensyaratkan, yaitu si peminjam mensyaratkan, atau orang yang meminjamkan uang tersebut mensyaratkan, ketika dia membayar harus ditambahi. Misalnya setiap bulannya dia tambahkan, misalnya dia pinjam 10 juta dan dia berjanji mau melunasi hutang tersebut selama 10 bulan. Jadi setiap bulan dia bayar sejuta. Tapi yang memberikan pinjaman memberikan syarat, nggak bakal dipinjami kecuali apabila dia menambahkan setiap bulannya 2 juta, setiap bulannya 1 juta misalnya. Maka setiap bulan dia harus membayar 2 juta selama 10 bulan. Yang intinya dia nambah 10 juta. Dia pinjam 10 juta, tapi dia nyicil bayarnya. Setiap bulan dia cicil. Tapi karena dia tidak akan mendapatkan pinjaman kecuali apabila dia memenuhi syarat dari seorang yang meminjami dia uang tersebut, yaitu syaratnya adalah dia harus bayar 2 kali lipat. Maka ini termasuk riba nasi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini di antara dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya seorang mukmin berusaha menjauhi dosa-dosa tersebut, karena dosa-dosa tersebut memiliki dampak, memiliki pengaruh pada seorang hamba. Bahkan dampak tersebut bukan hanya menimpa seorang hamba, bahkan bisa jadi menimpa keluarganya atau hewan ternaknya. Sebagaimana ucapan salah satu ulama salaf, di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya aku merasakan pengaruh dosa yang aku lakukan menimpa keluargaku dan juga hewan peliharaanku. Maka terkadang kita mendapatkan musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita sakit atau musibah-musibah yang lain, bisa jadi itu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Bahkan kerusakan yang terjadi di muka bumi ini tidak lain diantaranya adalah karena sebab dosa dan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aydin nas." Nampaknya atau munculnya kerusakan di permukaan bumi ini yaitu karena sebab
oleh tangan-tangan manusia atau karena ulah tangan manusia. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari perbuatan dosa atau dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi dosa dan maksiat itu dapat memberikan pengaruh atau dampak baik pada si pelaku maupun kepada keluarganya atau orang terdekatnya. Maka sekali lagi hadis ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Pengampun. Di antara bentuk belas kasih Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan sebagian amal ibadah atau amal-amal kebaikan secara umum sebagai penggugur dosa. Namun perlu diingat, ibadah-ibadah tersebut seperti sholat maupun puasa atau ibadah-ibadah wajib yang lain atau ibadah-ibadah sunnah yang lain hanya bisa menggugurkan dosa-dosa kecil atau menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita terjerumus atau terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan rahimana wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Biidznillah taala kita akhiri kajian kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.